Morgen, meine liebe Schüler und Schülerinnen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas salah satu materi tata bahasa, yaitu tentang pembentukan kalimat yang sudah lampau atau dalam istilah bahasa Jerman dikenal dengan istilah perfect Satz. So, seperti apa kalimat perfect itu sendiri, silakan disimak video ini sampai tuntas. Oke? Baik, anak-anak, sebagaimana yang telah saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari materi tata bahasa, yaitu salah satu bentuk kalimat di dalam bahasa Jerman, yaitu tentang kalimat perfect. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat perfect? Bagaimana bentuknya, bagaimana rumusnya? Silakan anak-anakku sekalian menyimak video ini sampai selesai. Nah, di sini ada menu utama dulu, ada petunjuk, ada kompetensi, ada materi, ada evaluasi, dan ada penyusul. Kita masuk saja ke kompetensi. Nah, di sini ada kompetensi apa yang akan dicapai, kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada tujuan pembelajaran. Kita langsung masuk saja di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat perfect dan bagaimana pola kalimat perfect itu. Ini, jadi bagaimana nanti rumusnya, ini yang kalian harus akan pelajari di kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua lagi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk lampau dari kata kerja. Jadi misalnya kata kerja ini bagaimana bentuk lampaunya. Biasanya kan di dalam bahasa Inggris ada dikenal namanya verb 1, ada namanya verb 2. Nah, dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, verb 2 itu dikenal dengan istilah participle perfect. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dapat membedakan penggunaan haben, sein dalam kalimat perfect dengan tempat. Nah, di dalam membuat kalimat perfect di dalam bahasa Jerman itu ada kata kerja bantu yang digunakan, yaitu haben dengan sein. Nah, kapan digunakan haben dan sein, itu kita akan lihat nanti di pembelajaran kali ini. Baik, kita lanjut. Baik, sekarang kita masuk di uraian materi. Materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, yang pertama itu adalah pengertian perfect sendiri. Kemudian pembentukan participle perfect atau bagaimana bentuk lampau dari suatu kata kerja itu. Misalnya di dalam bahasa Inggris ada dikatakan verb 1, ada dikatakan verb 2. Nah, verb 2 itulah yang dikatakan di dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah participle perfect. Ya. Sini ada 4 model yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, kata kerja yang bentuk lampaunya menggunakan awalan G, tambah stam, stam itu kata dasar, tambah akhiran en atau t. Kemudian yang kedua, kata kerja yang tidak menggunakan awalan G pada bentuk lampaunya. Kemudian yang ketiga, kata kerja yang berakhiran kata iren itu bagaimana bentuk lampaunya. Kemudian yang terakhir, bagaimana pembentukan participle perfect jika kata kerja itu masuk di dalam kata kerja trennbare verben. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama tentunya apa yang dimaksud dengan kalimat perfect sendiri itu. Kalimat perfect adalah kalimat untuk mengungkapkan suatu kejadian yang telah selesai atau dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Vergangenheit. Contoh kalimatnya, Ich trinke den Wein. Ini adalah kalimat dalam bentuk present. Nah, bagaimana sekiranya kalimat itu sudah lampau atau sudah selesai dilakukan? Jadi berubah jadi Ich habe den Wein getrunken. Nah, perhatikan di sini kata kerja yang dititik tebal. Nah, inilah yang dikatakan kata kerja bantu. Kemudian inilah yang dikatakan participle perfect atau kata kerja bentuk keduanya. Baik.
Contoh lain lagi, si besu saine oma. Dia mengunjungi omanya, itu dalam present. Kalau dalam bentuk perfectnya, si hat saine oma besu. Dia sudah mengunjungi neneknya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk di bentuk kalimat perfect. Ya, di sini ada dua kalimat, ada yang kalimat dalam bentuk present, ada yang sudah dalam bentuk perfect. Jadi di sini bentuk biasa, di sini adalah bentuk sudah selesai atau lampau. Contoh kalimatnya saya bacakan. Auf dem Fest tanzen sie in den ganzen Abend. Kemudian bagaimana kalau diubah menjadi kalimat lampau? Auf dem Fest haben sie in den ganzen Abend getanzt. Ya, ini perhatikan kata kerja yang digaris bawahi haben dan getanzt. Jadi haben ini adalah kata kerja bantunya dan getanzt ini adalah bentuk partisip perfect dari kata kerja tanzen yang ada di sini. Nah, dengan melihat contoh kalimat yang ada ini, sebetulnya kita sudah bisa menentukan pola kalimatnya. Nah, pola kalimatnya seperti apa? Sekarang perhatikan di bawah itu adalah subjek tambah haben Strepsine tambah Ergensum tambah partisip. Ya, jadi partisip ini adalah bentuk keduanya. Jadi dengan melihat kalimat yang ada di atas dan contoh sebelumnya, bisa dipastikan bahwa kalau kalimat perfect itu di dalam bahasa Jerman, kata kerja bentuk keduanya itu selalu berada di akhir kalimat. Ini. Jadi beda dengan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris setelah subjek langsung kata kerja. Tetapi dalam bahasa Jerman itu kata kerja utamanya yang tadinya setelah subjek itu ketika dia berubah jadi kalimat lampau, maka kata kerja tersebut selalu terletak di belakang. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di pembentukan partisip itu sendiri. Artinya pembentukan kata kerja bentuk kedua. Yang pertama yaitu menggunakan awalan G tambah stam atau kata dasar tambah T. Jadi berakhiran dengan T. Contoh di sini. Lernen, kata kerja bentuk keduanya itu adalah gelernt. Ya. Contoh lainnya, sagen berubah jadi gesagt. Kaufen berubah jadi gekauft. Itu. Jadi semuanya berakhiran T ini. Nah, dengan menggunakan awalan G. Kemudian yang bentuk kedua, menggunakan awalan G tambah kata dasar tambah akhiran en. Ini contoh. Schlafen berubah jadi geslapen. Ya. Contoh lain lagi, kommen, gekommen, sehen, gesehen. Lanjut. Kemudian yang ketiga, verben tanpa awalan G. Jadi kata kerja yang tidak menggunakan awalan G pada bentuk partisip perfectnya atau kata kerja bentuk keduanya. Kata kerja yang dimulai dengan awalan B, M, and, er, ver, ser tidak menggunakan awalan G pada partisipnya. Ya, contoh. Di sini yang menggunakan awalan N. Contoh ya, entschuldigen. Sudah meminta maaf, entschuldig. Ya, karena kata kerja ini menggunakan awalan E. Otomatis dia tidak menggunakan awalan G pada bentuk partisip perfectnya. Contoh lain lagi, bekommen. Dia menggunakan awalan B. Berubah jadi bekommen. Entscheiden, entschieden. Verstehen, verstanden. Erklären, erklärt. Kemudian lagi ada bezahlen, sudah membayar, bezahl. Ya. Kemudian yang keempat, verben dengan akhiran iren. Kata kerja yang berakhiran iren selalu berakhiran T pada bentuk partisipnya. Jadi kata dasar tanpa akhiran T. Nah, ini yang mudah dihafalin. Jadi semua kata kerja yang berakhiran iren itu, maka otomatis kata kerja bentuk keduanya atau partisipnya selalu berakhiran T.
Contoh di sini, studieren sudah studi, studiert. Informieren, informiert. Reagieren, reagiert. Ya. Protestieren, protestir. Jadi kata kerja yang berakhiran iren ini itu lebih gampang dan mudah dihafal ya. Jadi kalau ditanya bagaimana bentuk kata kerjanya, misalnya saya tanya protestiren, oh protestiren karena dia berakhiran iren, maka otomatis kata kerja bentuk lampunya berakhiran T. Ini yang mudah dihafal dan mudah diingatin. Kemudian yang terakhir kata kerja trembar. Ya ini kita sudah pelajari di semester 1 kemarin kata kerja trembar. Yang mana itu dikatakan kata kerja trembar. Ya kata kerja trembar itu adalah kata kerja yang terdiri dari awalan dan kata kerja pokok. Contoh di sini yang bagian A yang menggunakan awalan G tambah stam tambah N. Contoh ya. Veren seien. Ini kan terdiri dari dua kata veren dengan seien. Bagaimana pembentukannya jika kalimat kata kerja itu sudah lampau? Veren gesehen. Jadi awalan G-nya ini selalu terletak di antara awalan ini dengan kata kerja pokok. Ya, ini ya. Kemudian contoh lain lagi, einschlafen yang terdiri dari dua subkata di sini. Ein dengan schlafen. Kata kerja bentuk lampaunya eingeschlafen. Kemudian lanjut lagi, anrufen sudah menelpon, angerufen. Ya. Kemudian bagian B, kata kerja yang menggunakan awalan G tambah stam dan berakhiran T. Kalau yang atas tadi kan berakhiran N. Nah, sekarang yang berakhiran T, kata kerja yang berakhiran T bentuk partisipnya. Contoh di sini, abholen berubah jadi abgehol. Ya. Kemudian aufräumen, aufgeräumt. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan haben oder sein. Verba bantu Hilfsverben sein digunakan untuk verba yang menyatakan suatu pergerakan atau perpindahan tempat. Contoh di sini, springen, gesprungen. Ya, karena kalau misalnya orang melompat itu pasti dia menggunakan perpindahan, ya, atau pergerakan. Kemudian yang kedua, schwimmen berubah jadi geschwommen. Ya, kalau orang berenang kan tidak ada orang berenang di tempat, pasti dia goyang, pasti dia menggunakan pergerakan, gerak. Ya. Kemudian contoh lain yang menggunakan kata kerja sein yaitu gehen. Bentuk lampaunya berubah jadi gegangen. Fahren, gefahren. Laufen, gelaufen. Ya, ini ya. Ya, walaupun demikian, ada juga pengecualian dalam bahasa Jerman kata kerja yang menggunakan sein, sekalipun itu tidak menggunakan perpindahan tempat atau pergerakan. Misalnya bleiben. Nah, bleiben kan istilahnya artinya itu kan tinggal, tetapi dia menggunakan kata kerja sein sebagai kata kerja bantu bila mana digunakan dalam kalimat perfect dengan menggunakan kata kerja bleiben. Ya, itu. Tetapi di dalam bahasa Jerman, kata kerja yang menggunakan sein ini tidak terlalu banyak. Ya, yang pada umumnya yang digunakan itu adalah kata kerja bantu yang haben ya. Jadi kalau sein itu tidak terlalu banyak, tetapi yang paling banyak itu adalah kata kerja haben. Ya, jadi itu saja perhatikan nanti kalau misalnya kata kerja itu menurut kalian bahwa itu adalah kata kerja yang menggunakan pergerakan, maka otomatis kalian menggunakan sein. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti kapan digunakan haben, kapan digunakan sein, kalian bisa lihat di kamus atau di internet nanti bisa download daftar kata-kata kerja yang menggunakan sein maupun kata kerja haben. Nah, sini kita lanjut tadi. Sedangkan haben digunakan untuk verba intransitif. Ya, ini contoh essen, gegessen. Ya, makan, telah makan, gegessen. Singen berubah jadi gesungen. Ya.
Ya, saya kira cukup sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang mau bertanya atau yang memberikan komentar, silakan bertanya di bagian komentar di bawah di channel saya, atau bisa lewat WA, atau bisa nanti kita lewat di grup. Sekian. Danke für eure Aufmerksamkeit.